tahu saudara, yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah tadi jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar. Itu borok habis-habisan, korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia saudara. Saya bersyukur kemarin saudara dia mencoba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah saudara. Nah sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat aja, oh saudara, orang zalim saudara jangan pikir Allah diam. Allah subhanahu wa ta'ala qala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan anda pikir Allah itu lalai, Allah itu alpa, Allah itu lengah saudara dari apa yang diperbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus sahibul majlis, guru kita semua, akhina al-fadil, al-muhtaram, al-mukarram, al-habib Umar Hamdullah al-Kaf Ba'adawi hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah famatarallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis yang dipimpin oleh beliau, majelis Ihya'us Sunnah, dijadikan oleh Allah sebagai majlisan salihan thayyiban mubarakan nafi'an lil ummah, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umara sipil TNI maupun Polri-nya, wabil khusus kepala desa kita yang hadir bersama kita
dalam acara tasyakuran, yaitu hari jadi desa Cimacan yang ke-94. Jadi desa ini sudah ada sebelum Indonesia lahir. Desa yang ke-94 hari jadinya. Mudah-mudahan desa Cimacan ini Allah jadikan sebagai qaryatan thayyibah, qaryatan salihah, qaryatan ma'murah, qaryatan mubarakah. Mudah-mudahan desa Cimacan selalu diberkahi oleh Allah, dan penduduknya, masyarakatnya semua dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, dan diberikan kemudahan dari segala kesulitannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul di sini, begitu banyak habaib yang hadir, begitu banyak kiai dan ajangan yang hadir. Satu kebahagiaan bagi kita semua tatkala kita duduk bersama habaib, ulama, ajangan bersatu. Betul? Saya mau tanya, lihat ulama, ajangan, kiai bersatu, senang tidak? Bagus tidak? Nah, semua saya mau tanya di sini, siap bersatu? Takbir. Shallu ala nabi. Alhamdulillah, malam hari ini saya hadir di sini didampingi oleh sahabat seperjuangan saya, yaitu Al-Habib Zaki Al-Aidarus, yang mana beliau baru saja dilantik menjadi Imam DPD Front Persaudaraan Islam Provinsi Jawa Barat. Karena beberapa bulan yang lalu Imam FPI Jawa Barat, yaitu almarhum Kiai Haji Maksum Hasan dari Cikole, Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Utsmaniyah, meninggal dunia, wafat, rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu magfiratan jami'ah. Amin ya rabbal alamin. Jadi beberapa bulan ini FPI Jawa Barat ditinggalkan oleh imamnya, tidak ada imam, dan hari ini di DPP tadi telah dilakukan pelantikan kepengurusan yang baru, dan Habib Zaki Al-Aidarus disepakati menjadi imam FPI Jawa Barat. Mudah-mudahan kita doakan agar beliau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, ketegaran, ketabahan di dalam perjuangan, dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga hadir didampingi, saya punya menantu hadir bersama saya di sini, Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, yang nanti akan kita minta untuk sama-sama kita baca beberapa qasidah insya Allah. Nah, baiklah Bapak Ibu yang saya cintai, saya senang malam hari ini bisa datang kemari ketemu dengan sahabat-sahabat, itu para kiai, para ajangan. Saya juga kalau datang kemari ingat sahabat lama, yaitu ajangan Bubun Fauzi. Kita doakan agar beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Beliau sahabat saya, kawan saya, saudara, dan luar biasa. Saudara sabar dalam perjuangan, dan saya juga bangga dengan Habib Umar Hanzalah Al-Kaf, begitu juga saudara-saudaranya yang terus mendukung perjuangan beliau di dalam memakmurkan majelis, dan tetap istiqamah sampai saat ini, terus mengembangkan majelisnya. Kita doakan mudah-mudahan semua yang membantu, yang mendukung majelis Ihya'us Sunnah diberi ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, di hari jadi desa Cimacan ini saya ingin mengingatkan, kalau desa kita ingin makmur, desa kita ingin berkah, desa kita ini ingin diberkahi oleh Allah, kuncinya tingkatkan iman dan takwa. Sebab Allah berjanji dalam Al-Quranul Karim, wallahu subhanahu wa ta'ala qala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Bapak Ibu yang saya cintai, ada janji dan ada ancaman.
Ada kabar gembira tapi juga ada peringatan, di mana Allah nyatakan walau anna ahlal qura, kalau penduduk desa-desa, penduduk suatu negeri, penduduk di mana saja wilayahnya, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya Bapak Ibu yang saya cinta, tidak lain dan tidak bukan adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi Islam ini simple, saudara. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan, itu aja. Dan itu tiket kita untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk masuk ke dalam surganya insya Allah. Nah, ternyata iman takwa itu pun tiket untuk mendapatkan keberkahan. Allah nyatakan wala anna ahlal qura amanu wattaqau, jika penduduk desa-desa, negeri-negeri, wilayah-wilayah, saudara, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah nyatakan la fatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka atas mereka. Kami buka untuk penduduk desa tersebut, penduduk negeri tersebut. Apa yang dibuka oleh Allah? Barakat, aneka ragam keberkahan. Barakat dalam bentuk jamak, barakat bukan sekedar barakah, tapi barakat, aneka ragam keberkahan Allah akan buka. Minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi. Ini janji Allah. Artinya kalau penduduk suatu desa atau penduduk suatu negeri beriman bertakwa kepada Allah, Allah janji Allah akan berkahi semua sektor kehidupannya, berkah ekonominya, berkah sosial politiknya, berkah pendidikannya, berkah pertaniannya, berkah perkebunannya, berkah daratnya, berkah gunungnya, berkah lautnya, berkah masyarakatnya, berkah pemimpinnya, berkah mata pencahariannya, berkah keamanannya, berkah semua sektor kehidupan. Saya mau tanya, ini janji siapa? Sekali lagi saya tanya, janji siapa? Jawab yang kompak, janji siapa? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang tidak pernah berdusta dengan janjinya? Siapa yang pasti menepati janjinya? Siapa yang maha besar? Takbir, sallu ala nabi. Ini yang berjanji kepada kita Allah, zat yang tidak pernah mengingkari janji dan mustahil mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah berjanji, pasti akan terjadi, ya ikhwan. Nah, Allah udah janji kalau penduduk satu daerah, kalau penduduk satu desa, kalau penduduk satu negeri beriman kepada Allah, bertakwa, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, maka Allah buka semua pintu keberkahan. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau sekarang ini kita rasakan negeri kita banyak masalah, negeri kita banyak masalah, hasil alamnya begitu banyak tapi orang miskin juga banyak. Saudara, negeri ini kaya hasil tambangnya tapi pengangguran di mana-mana. Berarti apa? Enggak berkah. Nah, kenapa enggak berkah? Berarti ada permasalahan soal iman dan takwanya. Nah, jadi itu merupakan indikator kita. Jadi kalau negerinya itu berkah, semua serba mudah. Cari kerja mudah, cari kerja berkah, nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang stunting dan lain sebagainya, saudara, berkah. Tapi kalau kita punya negeri nggak berkah, selalu ada masalah, saudara. Atau kalau kita dikasih pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, pemimpin yang nggak cinta sama rakyatnya, saudara, ada apa? Keberkahan dicabut oleh Allah. Kenapa dicabut? Karena masyarakatnya tidak beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita melihat
Kenapa sih kita dapat pemimpin kadang-kadang dikasih pemimpin yang zalim? Saudara, ya kita introspeksi diri. Kalau kita beriman bertakwa, enggak nantinya Allah kasih kita pemimpin yang zalim. Kalau kita beriman bertakwa, Allah enggak bakal kasih kita pemimpin yang jahat. Kalau kita beriman bertakwa, Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang adil, yang baik, yang amanat, yang jujur, yang bertanggung jawab, yang cinta kepada rakyat, bangsa dan negaranya. Saudara, saran tingkatkan iman dan takwa, saudara. Nah, kalau maksiatnya merajalela di mana-mana, nah makanya hati-hati. Ini maksiat-maksiat khususnya di Jawa Barat, saudara, ini sudah mulai banyak merajalela. Dan yang bikin kita ngelus dada, di Cianjur, di Bogor, di Sukabumi, ada grup-grup medsos anggotanya LGBT. Ini terjadi, saudara, terjadi. Satu grup itu bisa 10.000. Ada urusan apa 10.000 pemuda masuk dalam grup LGBT? Sedih, saudara. Ini dosa yang luar biasa LGBT. Saya mau sampaikan kepada semua di sini, ini negara lagi kacau balau. Ini negara aturannya makin kemari makin gak jelas, saudara. Menteri sama menteri pernyataannya saling menyerang. Menteri sama menteri banyak yang tidak koordinasi. Udah gitu, saudara, banyak yang teriak perangi korupsi, tapi korupsinya makin bertambah. Saudara, memerangi korupsi bukan dengan mulut, bukan. Seorang pejabat kalau mau memerangi korupsi, katakan presiden mau memerangi korupsi, bukan dengan teriak, saudara, bukan dengan mulut, tapi dengan aturan, dengan regulasi, dengan penegakan hukum. Kalau betul presiden menegakkan hukum, perangi koruptor, presiden kita berkali-kali berteriak, ayo perangi koruptor, saya akan perangi koruptor, saya tidak takut itu ancaman koruptor. Sudah bagus kalimatnya, sudah bagus kata-katanya, tapi sekarang yang kita minta adalah actionnya, tindakannya. Korupsi nggak bisa dihapus dengan kata-kata, korupsi nggak bisa dihapus dengan teriak-teriak, korupsi nggak bisa dihapus, saudara, dengan retorika. Korupsi hanya bisa dihapus dengan penegakan hukum. Tangkap semua koruptor, jebloskan mereka ke penjara, hukum yang berat tanpa pilih bulu. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Saya berkali-kali sampaikan, saudara, ini korupsi udah makin gila, triliun-triliunan. Bukan lagi korupsi yang miliaran, bukan ratusan juta, triliun. Saya bertanya masyarakat sini, pernah melihat duit triliunan? Pernah belum? Pernah belum? Yakin? Pernah belum? Sama. Saya juga belum pernah, palingan lihat di TV. Betul. Ya kesian nasib kita, palingan yang kita lihat 100.000, 1 juta, 2 juta. Ini triliunan. Saudara, itu kalau nggak dikorupsi, itu bisa membuka lapangan kerja. Itu kalau nggak korupsi, saudara, itu bisa bikin pabrik di mana-mana. Itu kalau nggak dikorupsi, saudara, sebagaimana dikatakan oleh saudara Bambang, mantan pimpinan KPK, itu kalau hasil tambang tidak dikorupsi, saudara, satu warga Indonesia, setiap orangnya di Indonesia itu bisa dapat gaji buta 20 juta per bulan. Kalau nggak ada korupsi, Anda nih dapat 20 juta per bulan, yang dewasa sampai yang bayi, saudara. Dihitung, ini yang mengatakan begini, mantan salah satu pimpinan KPK, saudara. Dia hitung sekian banyak yang korupsi, sekian triliun, saudara. Itu kalau digabung bisa menggaji orang Indonesia tanpa kerja, gaji buta 20 juta per bulan, saudara. Makanya ini korupsi udah kelewatan. Dulu di zaman Pak Harto, Orde Baru, korupsi ada, bukan nggak ada, cuman korupsinya masih di kolong meja. Tahu korupsi di kolong meja? Masih ada rasa malu, saudara. Ada korupsi kolong meja, saudara. Begitu kita masuk reformasi 98, korupsinya naik di atas meja, saudara. Naik tingkat, korupsinya di atas.
Begitu zaman Jokowi 10 tahun ame meja-meja ini dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya saudara, saya sudah berikan masukan nasihat kepada Bapak Presiden melalui ring satunya, saudara, orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara, dari sebelum dilantik saya sampaikan kepada mereka supaya disampaikan kepada Bapak Presiden kalau nanti sudah dilantik tanggal 20 Oktober, tolong orang-orang bermasalah jangan lagi diangkat jadi pejabat, jangan diangkat jadi menteri, jangan diangkat di lingkungan presiden, jangan diangkat jadi komisaris-komisaris di BUMN negara. Sampai saya sebut, saudara, Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu namanya, si A, si B, si C, sampai sekian belas. Saya bilang, sampaikan ke Bapak Presiden, kalau orang-orang ini tetap dipakai, saudara, Presiden tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Tidak, orang-orang ini akan merongrong, akan terus bikin masalah. Saya sebutin satu-satu itu nama, saudara. Begitu selesai dilantik, bikin kabinet, yang saya sebutin semuanya masuk kabinet. Gimana ceritanya, saudara? Kita kasih saran, usulan, nasihat, saya sebut nama satu-satu. Yang saya sebut, saudara, hampir semua masuk jadi pejabat, saudara. Kita mesennya bukan diangkat jadi pejabat, jangan diberikan jabatan. Nah, buktinya kita lihat Jokowi dengan 17 menteri Prabowo saat ini, 17-17-nya orang-orang Jokowi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Prabowo lagi keluar negeri, menteri-menteri tadi mundar-mandirnya ke Solo. Presidennya di Jakarta, bukan di Solo. Lapor ke presiden yang di Jakarta, bukan lapor ke mantan presiden di Solo. Betul? Maka itu saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, tapi sungguh pun begitu, ada kabar gembira. Mau tahu kabar gembiranya? Betul? Nah, sekarang alhamdulillah setan lagi pada ribut. Setan lagi pada ribut, saudara. Saling melapor, saling buka rahasia, saling buka kebobrokan, saling jebloskan ke penjara. Setan sama setan lagi ribut. Alhamdulillah. Ada yang nanya umat kepada saya, Habib, ini negara kan lagi gelap begini nih, lagi kacau balau, kenapa Habib nggak ajak umat untuk turun lagi kayak model aksi 212? Saya bilang tunggu dulu, ini setan sama setan lagi berantem, kita tonton. Saya mau tanya sama yang hadir, kalau setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan? Jawab yang kompak, pisahin jangan? Pisahin jangan? Kalau perlu adu lagi, betul? Betul? Kalau perlu apa? Adu lagi, saudara. Ada yang protes, Habib ngadu-ngadukan haram. Saudara, adu domba haram, betul? Adu manusia lebih haram, betul? Ayo jawab yang kompak, adu domba haram tidak? Hukum adu domba apa? Ayo sebut hukumnya. Adu domba, adu domba, adu manusia, adu setan, adu setan. Kalau bagi saya wajib. Yang bilang mubah ya mubah, yang bilang wajib kita adu terus, adu biar setan sama setan berkelahi. Setuju gak? Setuju gak? Nah, setan sama setan lagi berkelahi. Ntar kalau setan yang itu udah kalah, yang itu kan kecapean, baru kita jorokin. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, sekarang orang zolim medzolim lagi berantem, betul? Zolim medzolim lagi masing-masing saling buka rahasia, betul? Si jahat sama si jahat lagi saling menyerang, betul? Alhamdulillah. Sekarang ada yang bertanya, kenapa Beb? Alhamdulillah, karena doa umat digobulin. Doa umatnya semua, doa kiai digobulin. Di mana-mana, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di majlis-majlis, saudara, di mana-mana umat rame-rame baca sholawat asghiril zalimin bidzalimin. Apa arti asghiril zalimin bidzalimin? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim, aduk mereka, hancurkan sesama mereka, wa akhrijna, dan keluarkan kami min bainihim, dari tengah-tengah orang zalim yang sedang berseteru, salimin, dalam keadaan selamat. Alhamdulillah.
Saya mau tanya, sering nggak kita baca selawat asghilal dzalimin bidzalimin? Sering baca, sering dengar, betul. Nah, jadi saudara, doa kita digobul. Alhamdulillah. Saya lagi liatin saudara, dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi saudara, yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana habis Habib Rizik saudara. Ada operasi delima kok, kita dapat, dia punya datanya saudara, ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi delima untuk ikuti, awasi saudara yang namanya Habib Rizik dan habisi saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah tadi jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar. Itu borok habis-habisan, habis-habisan. Korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia saudara. Saya bersyukur kemarin saudara, dia mencoba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah saudara. Nah sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat aja, oh saudara, orang zalim saudara jangan pikir Allah diam. Allah subhanahu wa ta'ala qala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan anda pikir Allah itu lalai, Allah itu alpa, Allah itu lengah saudara dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Enggak, Allah enggak lalai, Allah enggak lupa, dan enggak ada sifat lupa bagi Allah. Allah enggak lengah. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat, dan balasan di akhirat akan lebih pedih lagi saudara. Dan kita lihat, saya sedang tunggu momentum semua pelaku daripada pembantaian 6 laskar kami di KM 50 akan kami kejar saudara, baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nggak boleh penjahat ini dibiarkan. Kalau kemarin mereka berani bunuh 6 laskar kita, besok mereka berani bunuh kiai, berani bunuh santri, berani bunuh siapa saja, karena mereka dilindungi, dijaga, tidak diseret ke pengadilan saudara. Saat ini kita sedang menyiapkan segala sesuatu. Kami akan seret mereka, kami akan seret mereka, termasuk Jokowinya saudara. Siapapun yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam KM 50 saudara harus bertanggung jawab di pengadilan HAM. Setuju tidak? Semua saya tanya setuju tidak? Nah semua saya tanya siap bersatu, siap berjuang. Jadi kalau Habib Kiai mau lawan pejabat-pejabat yang bejat, setuju tidak? Dukung tidak? Apalagi kalau kita mau lawan 9 cacing saudara. Tahu 9 cacing? Kemarin jadi 9 naga. Nah sekarang saudara kita akan berusaha dia jadi 9 cacing. Kemarin kami melakukan tablik akbar besar-besaran, ribuan warga Banten kumpul saudara. Untuk apa? Untuk melawan oligarki yang ada di PIK 2 yang merampas tanah rakyat, yang ngambil tanah tanpa bayar saudara, yang seenaknya rakyat mau diusir, rakyat mau direlokasi saudara. Semua pejabat dibayar, TNI Polri-nya juga dibeli saudara. Nah kemarin kita sudah deklarasi, ribuan warga Banten turun, dan kami semua siap jihad. Kalau warga Banten diusir, dipaksa saudara, tanpa ganti rugi yang sebenarnya, mereka semua akan angkat senjata jihad melawan naga-naga 9 yang sudah mulai kurang ngajar, menindas rakyat Indonesia akibat oknum pejabatnya
bisa dibeli, betul. Begitu saya mau tanya masyarakat Jawa Barat ini, kalau Banten udah bergolak, Jawa Barat siap tidak perang lawan oligarki busuk? Siap tidak perang lawan mafia jahat? Siap tidak perang lawan oknum-oknum pejabat yang menjadi jongos asing? Siap tidak? Siap bangkit? Siap berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, begitu saya minta selawat asghir dzalimin bidzalimin teruskan baca di majelis taklim, di pesantren, saudara, di masjid-masjid, di langgar, di musola, di mana tempat, baca terus. Kita mohon pertolongan Allah agar yang zalim, saudara, disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pejabat-pejabat yang zalim semua disingkirkan. Saudara, saya kesian dengan Bapak Presiden. Kenapa? Ini ibaratnya 10 tahun Jokowi pesta, saudara, ngotorin piring, ngotorin sendok, garpu dan gelas. Nah sekarang Prabowo jadi presiden, Prabowo disuruh cuci itu, disuruh cuci itu piring yang kotornya, gelas yang kotornya, saudara. Udah gitu begitu berhenti ninggalin utang lebih dari 10.000 triliun, 10.000 triliun. Nah dia yang utang, sekarang Prabowo yang mesti bayar, saudara. Maka itu kesian, Prabowo jadi presiden ditinggalkan segudang masalah. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Presiden, tugasmu ini berat. Engkau ini nyuci piring, orang lain yang pesta. Engkau ini yang kalang kabut, orang lain yang korupsi. Engkau ini menjadi setengah mati atur negara karena presiden sebelumnya meninggalkan utang, meninggalkan masalah, hukum yang ditubruk. Maka itu saya sampaikan, kalau Anda mau lebih ringan, Jokowi dan kroni-kroninya singkirkan. Singkirkan. Kalau Jokowi dan kroni-kroninya disingkirkan oleh Bapak Presiden, para habaib, para ulama, para kiai siap untuk bantu Bapak Presiden memerangi koruptor dan membersihkan negara ini, betul? Siap bantu Bapak Presiden, siap dukung Bapak Presiden. Takbir! Maka kita bisa katakan, kalau Presiden serius mau perang lawan koruptor, jangan omong-omong saja, jangan ngomong saja, action, bertindak. Kami akan dukung Anda, betul? Betul. Nah mudah-mudahan saudara suara kita didengar, dan saya yakin ini acara kita di sini, saudara, ini lagi didengerin intel-intel di BIN, lagi didengerin sama intel di Mabes Polri. Kemana saya ceramah diikuti, kemana saya ceramah direkam. Enggak, saya bukan mau berontak, saya cuman mau bela Islam, mau bela umat, mau bela rakyat, mau menegakkan keadilan. Kami tidak ridho kalau rakyat ditindas, rakyat diperas, rakyat lebih dimiskinkan. Itu aja. Kita nggak minta kursi, kita nggak minta jadi menteri, kita nggak minta duit, kita nggak minta tanah, enggak. Yang kita minta tegakkan keadilan, insya Allah. Nah maka itu saya minta kepada Habib Muhammad pegang mic-nya. Pertama, rame-rame kita bawakan aksi bela Islam, setuju? Setelah itu baru masuk selawat asghil zalimin bidzalimin semuanya, saudara. Al-Quran imam kami. Silakan tim hadra, silakan tim hadra ikuti. Siapa? Silakan, lampu HP-nya boleh dinyalakan semua. Silakan. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. 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 Lagi. Al-Quran imam kami, semua. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk
Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Semua takbir. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi. An imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua aksi bela Islam, aksi bela Islam, Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Allah.